bahkan mungkin Pak Ponton akan menjadi putra suku Sangihe terakhir, saudara, yang eksis di Indonesia. Setelah itu, Sangihe di mana tuh? Udah nggak tahu lagi, saudara ya. Aduh, demi karena Indonesia begitu miskinnya, saudara, Indonesia begitu kerenya, sehingga harus mengorbankan seluruh rakyat Sangihe supaya Indonesia bisa tetap survive, saudara ya. Kalau benar untuk Indonesia, tapi ternyata yang menikmati hanya segelintir orang, itu masalahnya, saudara ya. Kadang-kadang kalau kita bilang mau berkorban, iya, saudara. Siapa yang nggak mau berkorban? Siapa yang nggak mau bayar pajak? Ya kayak di Belanda ini orang-orang bayar pajak senang bangga, saudara ya. Itulah namanya apa? Pahlawan ya. Pahlawan, saudara. Kalau kita bayar pajak, kita bangga minta ampun, saudara, kita bayar pajak. Kita bilang, I pay your tax. Kita bangga banget, saudara ya. Betul, ya blasting. Wah, senang sekali. Di Indonesia kalau bayar pajak sedih, saudara ya. Karena duitnya mbuh kemana. Nah, akhirnya terpaksa karena saking kekurangan uang, Pulau Sangihe pun kita mau korbankan, saudara. Nah, kalau Pulau Sangihe dikorbankan, artinya seluruh rakyat di pulau itu digenosida. Karena rusak pulaunya, nggak bisa ada kehidupan. Pulau Sangihe itu terlalu kecil untuk sebuah industri yang besar, untuk industri massal ya, emas ya, kecil, saudara. Ini mengerikan sekali kalau sampai benar-benar terjadi dan pemerintah budek, congek, ya dedeh, ya, maka Pak Ponto akan menjadi putra Sangihe terakhir. The last Mohican, the last Sangihen. The last sudah. Ya sudah nggak ada lagi putra-putra Sangihe yang kedengaran namanya. Udah nggak ada lagi, saudara. Anda cuma tinggal kenangan doang. Tinggal, dulu pernah ada suku Sangihe. Sekarang sudah punah. Sampai memutih rambutku, aku akan pertahankan Pulau Sangirku. Itu dia. Saya sih ngarep-ngarep Sangir merdeka loh, Pak. Itu dia. Jadi terima kasih Pak Paul. Jadi malam ini kita bicara bagaimana rakyat Sangir ini melawan pemerintahnya. Ini kan tidak bagus ini. Tapi ya bagaimana lagi, kita harus pertahankan itu pulau itu. Sampai memutih rambutku akan ku pertahankan kehadiran pulauku di dunia ini. Kan gitu. Jangan sampai aku menjadi the last Sangiris. Nah, itu dia. Itulah sebabnya kita muncul di sini. Kita harus melawan itu. Karena kalau tidak, ya saya jadi the last Sangiris. Kan itu. The last Sangiris. Nah. Oke, kita mulai. Langsung digubrak saja. Ini penyakitnya. Yaitu di sini kita mulai dengan kontrak karya PT TMS. TMS ini tambang emas Sangir. Macam nanti ya. Dan hari ini tema kita, ya, kita tadi lagunya sudah semangat-semangat, tapi ini temanya adalah genosida suku Sangihe oleh pemerintah Indonesia. Wah, serem kali, saudara ya. Tadinya ini udah semangat-semangat Sumpah Pemuda, sampai memutih rambutku biar darahku bercucuran. Aduh, tapi ini terpaksa suku Sangihe ini harus kita korbankan, saudara, demi Indonesia, demi Ibu Pertiwi. Maka suku Sangihe ini harus diusir dari kediamannya dan bahkan mungkin Pak Ponton akan menjadi putra suku Sangihe terakhir, saudara, yang eksis di Indonesia. Setelah itu, Sangihe di mana tuh? Udah nggak tahu lagi, saudara ya. Aduh, demi karena Indonesia begitu miskinnya, saudara, Indonesia begitu kerenya, sehingga harus mengorbankan seluruh rakyat Sangihe supaya Indonesia bisa tetap survive, saudara ya. Kalau benar untuk Indonesia, tapi ternyata yang menikmati hanya segelintir orang, itu masalahnya, saudara ya. Kadang-kadang kalau kita bilang mau berkorban, iya, saudara. Siapa yang nggak mau berkorban? Siapa yang nggak mau bayar pajak? Ya kayak di Belanda ini orang-orang bayar pajak senang bangga, saudara ya. Itulah namanya apa? Pahlawan ya. Pahlawan, saudara. Kalau kita bayar pajak, kita bangga minta ampun, saudara, kita bayar pajak. Kita bilang,
I pay your tax. Saya bilang, kita bangga banget saudara ya. Betul, ya blasting. Wah senang sekali. Di Indonesia kalau bayar pajak sedih saudara ya. Karena duitnya mau kemana. Nah, akhirnya terpaksa karena saking kekurangan uang, Pulau Sangihe pun kita mau korbankan saudara. Nah kalau Pulau Sangihe dikorbankan, artinya seluruh rakyat di pulau itu digenosida. Karena rusak pulaunya, nggak bisa ada kehidupan. Pulau Sangihe itu terlalu kecil untuk sebuah industri yang besar, untuk industri massal ya, emas ya, kecil saudara. Ini mengerikan sekali kalau sampai benar-benar terjadi dan pemerintah budek, congek ya, dedeh ya, maka Pak Ponto akan menjadi putra Sangihe terakhir. The Last Mohican. The Last Sangihen. The Last Sangihe. The last sudah. Ya, sudah nggak ada lagi putra-putra Sangihe yang kedengaran namanya. Udah nggak ada lagi, saudara. Anda cuma tinggal kenangan doang. Tinggal, oh dulu pernah ada suku Sangihe. Sekarang sudah punah. Saudara. Dan ini, berita ini sudah benar-benar go internasional, saudara ya. Sudah go internasional. Saya nggak tahu kenapa, Pak. Pemerintah masih tutup mata ya saudara ya. Bahkan untuk Papua pun sampai hari ini kita kemarin sudah kasih buku ya saudara ya. Bukunya Pak Ponto itu bagus, Solusi Papua. Yaitu dengan memanusiakan rakyat Papua. Ketika ada pemberontakan jangan dibalas dengan militer. Nah, tapi hari ini kita nggak bicara Papua. Ya bagaimana memanusiakan Papua ini seharusnya kita bisa bagaimana memanusiakan seluruh orang Indonesia. Ya, tetapi yang seperti dulu saya bilang sama Jawa Pos, yang nggak ada harimau makan anaknya, tapi Ibu Pertiwi makan anak-anaknya dengan rakus, saudara. Luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan sabda palon dari The Last Mohican. Putra Sangihe. Waduh, semiris itu, sesedih itu ya. Sesedih itu sampai kita bilang The Last Sangihen, saudara. Apa Sangihens ya namanya? Sangiris. Sangihenensis. Ya, The Last. Orang Belanda bilang Sangiris. Sangiris, ya Sangiris. Ya ya, The Last Sangiris. Wah, ngeri saudara ya. Wah, kalau sudah begini gimana tuh Pak Ponto? Ini nanti kita sama Pak Santiamer ikut ngomong ya biar rame ya. Sebab kita kalau monolog jadinya nggak seru supaya agak nyelekit gitu saudara. Bukan nyelekit, nampol, nendang, nyeruduk saudara. Bukan cuma pakai cabai saudara ya. Kalau perlu samplong pakai sendal saudara ya. Biar pedes saudara. Hari ini kita akan bicara sepedes-pedesnya supaya pemerintah kupingnya kita korokin saudara ya, pakai bor. Silakan Pak Ponto. Ya, terima kasih Pak Paul. Sampai memutih rambutku, aku akan pertahankan Pulau Sangirku. Nah, itu dia. Saya sih ngarep-ngarep Sangir merdeka loh Pak. Itu dia. Jadi terima kasih Pak Paul. Jadi malam ini kita bicara bagaimana rakyat Sangir ini melawan pemerintah aja. Ini kan tidak bagus ini. Tapi ya bagaimana lagi, kita harus pertahankan itu pulau itu. Sampai memutih rambutku akan ku pertahankan kehadiran pulauku di dunia ini. Kan gitu. Jangan sampai aku menjadi The Last Sangiris. Nah, itu dia. Itulah sebabnya kita muncul di sini. Saya screen share ya, biar. Ya boleh, sudah jelas. jadi host. Ya. Oke. Mana dia? Ini. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Aduh, judul yang ngeri amat. Oh ya. Memang ini fakta. Jadi kalau melawan pemerintah. Kita harus melawan itu. Karena kalau tidak, ya saya jadi The Last Sangiris. Kan itu. The Last Sangiris. Nah. Oke, kita mulai. Oke. Langsung digubrak saja. Ini penyakitnya. Ya, itu di sini kita mulai dengan kontrak karya PT TMS. TMS ini Tambang Mas Sangir. Kontrak karya ini mulai tahun 97. Dasar hukumnya Undang-Undang 11. Ini tahun 97 kontraknya. Nah, 2007
muncul larangan. Nah, ini ada larangan sudah untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Pulau kecil apa? Pulau kecil itu pulau yang kurang dari 2000 km. Bujur Sangkar. Lah Sangir itu hanya 736,8 km. Jauh sekali dari 2000. Sehingga ini sudah pasti dengan undang-undang ini, tidak usah dilihat, ini sudah dilarang lah untuk aktivitas pertambangan kan. Ini tahun 2007 ini sudah ada. Nah, kita lihat lagi. Pada tahun 2009 lahir Undang-Undang Nomor 4 ini tentang pertambangan. Di situ pertambangan itu mulai diberlakukan IUP, IPR atau IUPK, dan ada pidana kalau dia tidak punya IUP. Jadi dari sini dengan adanya itu aturan baru ini mencabut kontrak karya. Jadi kontrak karya yang berdasarkan persetujuan ini kehilangan dasar hukum. Karena apa? Karena undang-undang yang dipakai ini dicabut, diganti dengan undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 11. Nah ini, mencabut, jadi ini sudah kehilangan dasar hukum harusnya. Nah, lalu 2009 ini muncul lagi. Nah, undang-undang ini membawa dampak perubahan bagi dunia pertambangan Indonesia. Apa itu? Kontrak karya dihapus. Nah, penghapusan kontrak karya. Jadi bukan berarti setelah kontrak karya hapus lalu modal asing dibuang, tidak. Tetapi kontrak karya itu dirubah dengan harus membuat izin. Harus ada perizinan. Karena kalau kontrak karya itu antara perusahaan dan pemerintah sama tinggi. Padahal Undang-Undang Dasar bilang bahwa pemerintah yang rakyat menguasai semua yang ada di Indonesia ini. Sehingga dirubah dengan izin. Kalau izin, pemerintah lebih tinggi dari yang bekerja itu. Tapi kalau kontrak sama tinggi. Nah, itu dasar pemikiran mengapa itu dirubah. Penghapusan. Nah, ini kontrak karya ini dihormati dengan menyesuaikan atau renegosiasi. Nah, tahun 2014, nah ini pulau kecil juga dilarang untuk ditambang. Ada keluar lagi tahun 2014 melarang pulau kecil untuk ditambang. Nah, ini sangat jelas pasal 35 dalam pemanfaatkan setiap orang langsung dilarang melakukan pertambangan mineral. Nah, jadi ini dari sini sudah kelihatan bahwa di Sangir itu undang-undang itu dilarang. Nah, ini tetap dilarang, tidak dapat dilaksanakan pada tempat dilarang, bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan di tempat pelarangan yang dilarang. Artinya karena di Sangir itu pulau kecil dilarang oleh undang-undang pulau kecil, di situ tidak boleh dikeluarkan izin tambang. Dan itu diatur oleh undang-undang pertambangan itu sendiri. Nah ini. Karena Sangir pulau kecil dilarang oleh pertambangan oleh Undang-Undang 2014 tentang wilayah pesisir. Sehingga TMS ini tidak boleh ada aktivitas di situ. Artinya yang Kementerian SDM tidak boleh memberikan izin kepada TMS untuk menambang di pulau yang dilarang untuk ditambang karena pulaunya itu kecil. Nah, ya. Tapi apa yang terjadi? Pada Januari 2021 malah ESDM mengeluarkan ini keputusan Menteri tahun 163 persetujuan peningkatan tahap kegiatan produksi. Jadi kontrak karya itu sekarang ditingkatkan jadi operasi produksi yang sebelumnya itu dia hanya mencari, sekarang dia mau produksi. Diizinkan ini sama kementerian ini 2021. Makanya saya sini kuda kayu SDM. Jadi SDM sudah main kuda kayu. Ya kan? Aturan itu dianggap angin sama dia, dua aturan itu. Nah, nih.
Jadi adanya izin produksi ini bertentangan dengan ini beberapa undang-undang nih. Undang-Undang nomor 1 2014, Undang-Undang nomor 3, Undang-Undang 32 perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang 39 pelanggaran HAM. Nah, apa akibatnya? Yang SK Menteri ini above the law dia. Dia bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia negara hukum harus patuh dan taat kepada undang-undang. Lah, SDM ini tidak patuh sama undang-undang. Dia bikin seenaknya sendiri ini, mengeluarkan ini. Ini makanya saya bilang kuda kayu SDM. Kuda kayu kan bikin main tabrak sana, tabrak sini. Nah, keputusan ini digugat oleh seorang ibu rumah tangga asal Sangihe, namanya Ebi Peter. Didaftarkan di PT UN. Jadi seorang ibu rumah tangga yang melawan ini keputusan kementerian ini. Didaftarkan di PT UN Jakarta. Nah, dalam persidangan itu terlihat bahwa ternyata tambang emas itu masih menggunakan kontrak karya. Tuh di persidangan. Nah, akhirnya apa? PT UN membatalkan. Nih, PT UN menyatakan batal surat keputusan ini. Dan putusan pengadilan mewajibkan Kementerian SDM untuk mencabut SK. Jadi SDM kalah sama seorang ibu rumah tangga. Bahwa keputusan ini harus dicabut. Nah, tapi sampai hari ini nggak dicabut-cabut juga. Nah, itu. Apa yang terjadi? Setelah itu muncul ini kata si Terry Tilbert, ini Direktur Utama PT TMS, bahwa dia akan melanjutkan program di Kepulauan Sangihe. Kendati izin operasional dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha. Menurutnya, PT TMS masih memegang kontrak karya. Nah, ini sudah mabuk ini orang ini. Barangkali karena dia orang asing, tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya, mabok itu betul, mabok. Udah mabuk. Nah, celakanya maboknya dia juga ada mabuk dari petugas kita juga ikut-ikutan mabuk, Pak. Nah, ini. Jadi dia menjadi begini karena didukung juga. Nah, menyatakan tetap melanjutkan. Nah, ini. Padahal itu sudah jelas dicabut. Ini Terry Tilbert. Nah, kalau ekogenosida untuk rakyat Pulau Sangir, dari mana kita lihat? Nah, ini. Ancaman genosida. Selama ini yang namanya kontrak karya itu ditutup, tidak pernah dibuka oleh umum. Tetapi ketika persidangan, salah satu pasal itu sudah masuk dalam genosida. Betul, Pak, ini. Dalam mana ini? Pasal 18 angka 3 kontrak karya ini bunyinya, saya bisa dapat. Pemerintah akan membantu perusahaan dalam pengaturan untuk setiap pemukiman kembali penduduk setempat yang diperlukan dari satu bagian wilayah kontrak karya atau wilayah proyek. Dan perusahaan harus membayar ganti rugi yang wajar untuk setiap rumah, tanah, dan lain-lain ini. Nah, ini perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Jadi di sini ada pemukiman kembali. Ini judulnya sih enak, pemukiman kembali. Nah, tapi apa ini pemukiman kembali? Ini diusir, dipindahkan keluar. Iya kan, judulnya sih pemukiman kembali. Padahal itu keluar dari wilayah kontrak karya lah. Kalau wilayah kontrak karya di seluas 42, ya diusir lah dari Pulau Sangir sana kan. Oh, ini 42.000 hektar dipindahkan. Jadi yang dipindahkan itu nanti ada 80 desa. Mau pindah ke mana? Kalau mau pindah ke utara itu, di utara itu gunung berapi. Sudah nggak ada tempat. Biasanya kalau gunung berapi meletus, di masyarakat dari utara itu turun ke selatan. Lah kalau sekarang selatan sudah ada itu tambang, mau kemana lagi? Nah, artinya pemindahan penduduk ini kan memusnahkan mereka. Inilah salah satu unsur genosida. Lalu, pemindahan itu akan dibantu oleh pemerintah. Artinya
pemindahan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga terpenuhilah salah satu pelanggaran HAM, yaitu apa? Secara terstruktur terencana. Nah, terstruktur terencana ini memenuhi pelanggaran HAM berat, yaitu genosida, memindahkan manusia dari wilayah tertentu secara terstruktur terencana oleh pemerintah. Nah, pemerintahlah yang merancang itu. Nah, semua tanah apakah hak milik adat itu akan dipaksa dibeli oleh perusahaan. Nah, kalau sudah dibeli, sudah jelas orangnya dipaksa keluar. Ini HAM berat atau genosida yang diatur pasal 7 Undang-Undang 26. Nah, kondisi kehidupan akan mengakibatkan kemuhnasan secara fisik, baik seluruh atau sebagian lingkup pekerjaan. Genosida itu. Pelanggaran pengrusakan kehidupan ini mengakibatkan kemusnahan fisik sebagian atau sekelompok masyarakat. Karena itu tempat di situ akan merusak sekitar 72 sungai yang menjadi sumber mata air bagi masyarakat yang ada di sana. Nah, itulah saya bilang, maka pemindahan penduduk dibantu pemerintah ini merupakan pengusiran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ini. Jadi pertambangan emas ini akan dilaksanakan secara open pit. Nah, kalau open pit sekitar 25 meter pada 42.000. Nah, ini akan punah hutan dan sumber air. Jadi kalau ini sumber air dan hutan punah, ya flora fauna semua punah semua yang ada di sana. Nah, ini emas yang ditambang masih berbentuk ore, batuan. Izin tambang emas ditambang artinya akan diambil AU dan CU. Mineral lain bersama CU dalam ore akan dibuang atau tailing, logam berat yaitu berbagai logam berat yang oleh hukum lingkungan dikategori sebagai B3, bahan beracun, berbahaya. Katanya sih akan didetoksifikasi lebih dahulu menggunakan kapur dan juga arang aktif. Tailing dibuat ke alam atau ke dam. Nah, sehingga saat ini satu cara untuk detoksifikasi dianggap satu-satunya cara. Nah, persoalannya sampai saat ini tidak ada jaminan ilmiah terhadap kestabilan B3 ini. Jika terjadi oksidasi atau penguapan. Jadi, tegasnya kita tidak bisa secara eksak menyatakan bahwa B3 yang dibuang katanya dijinakkan bisa jinak atau stabil. Itu hanya teoritis saja. Nah, lalu Pulau Sangir ini adalah pulau yang dibentuk oleh lava dari gunung berapi yang mengenai karang. Kalau tanah dikeruk, diambil emas sebanyak 42.000 hektar, limbahnya masuk ke laut dan mematikan karang. Kalau karang mati, dengan sendirinya pulau itu ya tenggelam. Nah, kalau pulau ini tenggelam, ya Pulau Sangir musnah. Orangnya hilang. Jadi betul kata Pak Paul, saya bisa-bisa jadi The Last Sangiris. Inilah yang disebut ekogenosida. Hanya gara-gara pengambilan emas oleh TMS. Jadi dari sini dapat nah, di sini yang kita lihat. Nah, bagaimana Pemprov? Pemprov itu memberikan izin lingkungan. Bayangkan, Pemprov itu memberikan izin lingkungan di wilayah terlarang. Nah, izin lingkungan ini dibuat dengan, saya bilang, AMDAL bodong. Karena AMDAL ini tidak melibatkan masyarakat yang kena dampak. Ditutup informasi. Masyarakat yang diwawancara itu adalah masyarakat yang ditunjuk oleh PT TMS. Putusan pengadilan Manado. Jadi AMDAL itu digugat lagi sama ibu-ibu tadi itu. Nah,
hasil PTUN Manado itu pelaksanaan dari AMDAL tadi, surat tentang izin lingkungan dicabut. Jadi tidak boleh beraktivitas. Nah, itu kata Pengadilan Tun Manado. Karena itu, nah ini menarik perhatian ini. Si Karo Hukum ini bilang, karena mereka melakukan aktivitas di sana berdasarkan izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan yang terbit izin lingkungan. Bukan izin lingkungan ini yang mereka beraktivitas. Jadi saat ini, waktu ada keputusan dari Tun ini, menggugat tentang izin lingkungan, si Karo Hukum ini bilang, walaupun izin lingkungan ini tidak ada, PT TMS ini bisa tetap beroperasi karena izinnya adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu saat itu. Nah, kita lihat baik-baik ini. Ini mengikuti logika berpikir si Karo Hukum ini. Jadi izin lingkungan, mereka beraktivitas bukan karena izin lingkungan. Oke, kita pegang. Aktivitas oleh pemerintah pusat. Nah, apa yang terjadi? Putusan yang oleh pemerintah, putusan Tun Manado dicabut oleh Tun Makassar. Nah, dia kan dicabut. Jadi, oke, dia berjalan terus itu ketika izin lingkungan dicabut, ya sudah, izin, tidak apa-apa, dicabut kan izin lingkungan. Nah, tetapi, walaupun izin lingkungan ini dicabut, izin operasi kan sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan oleh Jakarta. Nah, kita lihat apa akibatnya. Nah, ini. Jadi akhirnya topik TMS ini diangkat oleh platform petisi Amerika. Ini dia. Jadi dunia sudah mulai melihat. Stop a dangerous gold mine on Sangir Island. Nah, ini. Nah, di sini dia bilang karena mereka melakukan aktivitas di sana berdasarkan izin tambang pusat. Artinya, berdasarkan pernyataan ini, ketika izin dari pusat ini dicabut, maka secara otomatis yang namanya PT TMS itu sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Walaupun izin lingkungan ini masih berlaku kan. Sekarang ini mereka sedang di sana berupaya, izin lingkungan masih ada, bisa jalan. Nah, padahal ini kan dulu sudah pernah ada ini. Ini namanya senjata makan tuan ini. Waktu itu dia memperlihatkan supaya walaupun izin ini tidak ada, dia bisa jalan. Sekarang izin di atas ini tidak ada. Dengan demikian walaupun izin masih ada, tambang ini izin operasinya oleh pusat sudah tidak ada, maka aktivitas TMS itu tidak bisa lagi dilakukan. Nah, sekarang di sana itu masih berupaya untuk tetap berjalan dengan memanfaatkan izin lingkungan. Padahal ini si Flora ini sudah bilang ini, padahal dia lupa ini ada pernyataan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SDM ini harus segera melaksanakan putusan PTUN Jakarta itu, mencabut keputusan ini. Ini yang sampai hari ini belum dicabut, malah di Manado saat ini, kemarin ada upaya malah bagaimana Polda mengumpulkan semuanya bahwa dia akan melaksanakan MOU dengan PT TMS untuk pengamanan. Nah, ini yang kita tunggu. Apakah Polda akan membuat MOU itu atau tidak? Tapi waktu itu, beberapa hari lalu, Kapolda sudah menyatakan kita akan membuat MOU. Tapi para orang-orang yang di sana
dari Save Sangihe Island itu sudah menyampaikan bahwa tidak mungkin hal itu dilakukan. Karena Kapolda sepertinya mendapatkan input yang salah. Nah, sehingga sampai hari ini kita sedang menunggu apakah MOU itu akan dibuat atau tidak. Kalau itu dibuat, wah ini sudah betul-betul keterlaluan. Karena pembangkangan terhadap keputusan pengadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,